Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa buah manggis dijuluki sebagai ratu dari segala buah? Di balik penampilannya yang anggun dan rasanya yang eksotis, ternyata tersimpan sebuah senjata rahasia super kuat yang membuatnya menjadi incaran para ahli kesehatan di seluruh dunia. Namun, di balik 7 keajaibannya yang luar biasa, ada juga pantangan istana yang melarang orang dengan kondisi tertentu untuk memakannya. Siapakah mereka? Kita akan bongkar tuntas semuanya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa Anda. Tulis nama panggilan Anda, dan dari kota mana Anda menonton di kolom komentar. Ya, pembahasan pertama, memperkenalkan sang ratu dan senjata rahasianya. Santone sebelum kita melompat ke dalam daftar 7 keajaibannya. Sangatlah penting bagi kita untuk mengenal terlebih dahulu apa yang membuat manggis begitu istimewa dan berbeda dari ribuan jenis buah lainnya di muka bumi. Mengapa ia dijuluki sebagai ratu, sementara durian yang begitu kuat dijuluki sebagai raja? Jawabannya tidak hanya terletak pada rasanya yang lezat, melainkan pada sebuah kandungan senjata rahasia super poten yang nyaris tidak ditemukan pada buah lain. Senjata itu bernama Xanthones. Memahami konsep antioksidan, pasukan anti karat tubuh, kita untuk mengerti kehebatan Xanthones, kita harus paham dulu tentang antioksidan. Bayangkan, Anda membelah sebuah apel dan membiarkannya di udara terbuka. Dalam beberapa menit, permukaan apel itu akan berubah menjadi kecoklatan. Proses ini disebut oksidasi, sebuah proses pengkaratan yang disebabkan oleh serangan dari molekul-molekul tidak stabil bernama radikal bebas. Proses pengkaratan yang sama persis juga terjadi di dalam tubuh kita setiap detik. Sel-sel kita terus-menerus diserang oleh radikal bebas yang berasal dari polusi, asap rokok, makanan yang tidak sehat, dan bahkan dari proses metabolisme tubuh kita sendiri. Serangan ini menyebabkan kerusakan sel, memicu peradangan, dan merupakan akar dari proses penuaan serta berbagai penyakit kronis. Mulai dari penyakit jantung hingga kanker, disinilah peran antioksidan masuk. Antioksidan adalah pasukan anti karat bagi tubuh kita. Mereka adalah molekul-molekul pahlawan yang akan mengorbankan dirinya untuk menetralisir radikal bebas sebelum sempat merusak sel-sel kita yang berharga. Banyak sekali buah-buahan yang kaya akan antioksidan, seperti vitamin C pada jeruk atau likopen pada tomat. Namun, manggis memiliki kelas antioksidannya sendiri yang jauh lebih kuat. Xanthones, pasukan khusus. Antioksidan dalam buah manggis Xanthones dibaca Xanthan, adalah sekelompok senyawa polifenol super yang memiliki struktur kimia unik yang membuatnya menjadi antioksidan dengan spektrum yang sangat luas dan kekuatan yang luar biasa. Jika vitamin C adalah prajurit infanteri, maka Xanthones adalah pasukan khusus elitnya. Para ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 200 jenis Xanthones di alam. Dan yang menakjubkan, sekitar 50 jenis di antaranya ditemukan di dalam buah manggis. Ini adalah konsentrasi dan variasi Xanthones tertinggi yang pernah ditemukan pada satu sumber tunggal di alam. 2 jenis Xanthones yang paling banyak diteliti dalam manggis adalah alpha-mangostin dan gamma-mangostin. Kekuatan mereka tidak hanya sebatas sebagai antioksidan, mereka juga terbukti memiliki sifat anti-inflamasi, anti-radang, antibakteri, anti-jamur, antivirus, dan bahkan anti-kanker yang akan kita bahas lebih dalam. Yang lebih menakjubkan lagi, konsentrasi Xanthones tertinggi tidak ditemukan pada daging buahnya yang manis, melainkan pada bagian yang sering kita buang, yaitu kulit bagian dalamnya perikarp yang tebal, ungu, dan rasanya sangat pahit. Inilah alasan mengapa ekstrak kulit manggis menjadi begitu populer dalam dunia pengobatan herbal. Nenek moyang kita, tanpa mikroskop dan laboratorium, entah bagaimana telah mengetahui rahasia ini, dan seringkali memanfaatkan kulit manggis untuk berbagai ramuan obat. Dengan memahami bahwa senjata utama manggis adalah pasukan khusus bernama Xanthones ini, kita sekarang siap untuk melihat keogeben, apa saja yang bisa mereka lakukan di dalam tubuh kita. Apakah Anda baru pertama kali mendengar tentang Xanthones? Atau Anda sudah pernah mendengar tentang khasiat kulit manggis sebelumnya? Bagikan pengetahuan Anda di kolom komentar. Pembahasan kedua,
7 fakta ajaib manggis untuk kesehatan bagian 1, berbekal pasukan khusus, Xanthons. Buah manggis siap memberikan berbagai keajaiban bagi kesehatan kita. Di bagian ini, kita akan membahas 3 fakta ajaib pertama, yang paling kuat dan paling banyak diteliti oleh para ilmuwan. 1. Anti peradangan anti-inflamasi. Super kuat fakta ajaib pertama adalah kemampuan manggis sebagai agen anti peradangan atau anti-inflamasi alami yang sangat poten. Ingat, hampir semua penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes, rematik, hingga kanker, berakar dari satu masalah yang sama. Peradangan kronis tingkat rendah, ini adalah api kecil yang terus-menerus menyala di dalam tubuh kita, dan perlahan merusak sel-sel sehat. Senyawa xanthons, terutama alfa-mangostin dan gamma-mangostin, bekerja dengan cara menghambat jalur-jalur biokimia yang memicu peradangan. Mereka terbukti mampu menekan aktivitas molekul-molekul provokator peradangan, seperti enzim COX-2, target yang sama dengan obat anti-nyeri modern, dan sitokin-sitokin pro-inflamasi. Dengan memadamkan api peradangan ini dari akarnya, manggis dapat membantu meredakan gejala-gejala penyakit yang berhubungan dengan peradangan, seperti nyeri sendi pada penderita rematik atau osteoartritis, peradangan pada kulit seperti jerawat atau eksim, peradangan di saluran cerna, dan yang terpenting, peradangan di dinding pembuluh darah yang menjadi cikal bakal penyakit jantung. 2. Berpotensi. Sebagai anti kanker ini adalah salah satu klaim yang paling menarik perhatian, namun harus kita diskusikan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Sejumlah besar penelitian, terutama penelitian di tingkat laboratorium in vitro dan pada hewan, telah menunjukkan bahwa xanthons dari manggis memiliki potensi anti kanker yang menjanjikan. Bagaimana cara kerjanya? Xanthons menunjukkan beberapa mekanisme serangan terhadap sel kanker. Pertama, sifat antioksidannya yang super kuat membantu melindungi sel-sel sehat dari kerusakan DNA akibat radikal bebas, yang merupakan pemicu awal dari kanker. Kedua, xanthons terbukti dapat memicu apoptosis, yaitu program bunuh diri sel yang terprogram. Sel-sel normal akan bunuh diri jika mereka rusak. Tapi sel kanker kehilangan kemampuan ini. Xanthons membantu mengingatkan sel kanker untuk melakukan apoptosis. Ketiga, xanthons juga menunjukkan kemampuan untuk menghambat angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru yang dibutuhkan oleh tumor untuk tumbuh dan menyebar, serta menghambat metastasis penyebaran sel kanker. Peringatan yang sangat penting. Perlu saya tegaskan dengan sangat jelas, semua penelitian ini sebagian besar masih berada di tahap awal. Manggis bukanlah obat penyembuh kanker. Mengonsumsi manggis atau ekstraknya tidak bisa menggantikan pengobatan medis modern seperti kemoterapi, radiasi, atau pembedahan. Namun, sebagai bagian dari pola makan sehat yang kaya antioksidan, manggis dapat berperan sebagai pendukung yang membantu menjaga kesehatan sel dan melawan peradangan, yang merupakan lingkungan subur bagi kanker untuk berkembang. 3. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Manggis menawarkan perlindungan bagi jantung kita melalui beberapa mekanisme. Melindungi dari oksidasi kolesterol jahat (LDL). Kolesterol jahat atau LDL baru akan menjadi sangat berbahaya saat ia teroksidasi oleh radikal bebas. LDL yang teroksidasi inilah yang akan menempel di dinding arteri dan membentuk plak aterosklerosis. Pasukan xanthons dari manggis bekerja sebagai pengawal yang sangat kuat, melindungi partikel-partikel LDL dari serangan oksidasi, sehingga mengurangi risiko pembentukan plak, menjaga elastisitas pembuluh darah. Sifat antiinflamasi dari manggis membantu menjaga dinding pembuluh darah tetap sehat, lentur, dan tidak kaku, yang sangat penting untuk aliran darah yang lancar dan tekanan darah yang normal. Sumber kalium yang baik. Daging, buah manggis juga merupakan sumber mineral kalium yang baik. Kalium berperan penting dalam menyeimbangkan kadar natrium di dalam tubuh dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Namun, seperti yang akan kita bahas nanti, kandungan kalium ini juga yang membuatnya
harus diwaspadai oleh penderita penyakit ginjal. Dari ketiga manfaat pertama ini, mana yang paling membuat Anda takjub dengan kekuatan buah manggis? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pembahasan ketiga, 7 fakta ajaib manggis untuk kesehatan bagian 2. Perjalanan kita menjelajahi keajaiban sang ratu buah belum berakhir. Selain 3 manfaat utama tadi, manggis masih menyimpan 4 fakta ajaib lainnya yang tidak kalah pentingnya bagi kesehatan kita, dari ujung rambut hingga ujung kaki. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, imunitas. Sistem imun kita adalah tentara yang melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, dan patogen lainnya. Manggis membantu memperkuat pertahanan ini melalui 2 jalur utama. Jalur pertama adalah kandungan vitamin C yang melimpah pada daging buahnya. Vitamin C adalah nutrisi fundamental bagi fungsi sel-sel imun. Ia membantu merangsang produksi dan aktivitas sel darah putih yang bertugas sebagai garda terdepan pertahanan tubuh. Jalur kedua, tentu saja, adalah melalui xanthone. Senyawa ini tidak hanya bersifat antibakteri dan antivirus secara langsung, tapi juga bekerja sebagai imunomodulator. Artinya, ia membantu menyeimbangkan respons sistem imun kita. Bagi orang yang imunitasnya lemah, ia bisa membantu meningkatkannya. Dan bagi orang yang sistem imunnya terlalu aktif, seperti pada kasus alergi atau penyakit autoimun, sifat antiinflamasinya dapat membantu menenangkannya. 5. Menjaga kesehatan kulit dan melawan penuaan dini. Reputasi manggis sebagai buah awet muda bukanlah isapan jempol. Kulit kita adalah organ terluar yang setiap hari terpapar langsung oleh serangan radikal bebas dari sinar UV matahari dan polusi. Serangan inilah yang merusak kolagen dan elastin, menyebabkan munculnya kerutan, garis halus, dan flek hitam. Sifat antioksidan super dari xanthone bekerja sebagai tabir surya internal, membantu menetralisir kerusakan akibat radikal bebas dari dalam. Selain itu, sifat antiinflamasi dan antibakterinya juga sangat efektif untuk membantu mengatasi masalah kulit yang disebabkan oleh peradangan dan bakteri, seperti jerawat. Mengonsumsi manggis secara rutin dapat membantu kulit menjadi lebih bersih, lebih cerah, dan terlindungi dari penuaan dini. 6. Mendukung kesehatan otak. Sifat neuroprotektif otak adalah organ yang sangat rentan terhadap peradangan dan stres oksidatif. Kedua hal ini dipercaya menjadi salah satu pemicu utama dari penurunan fungsi kognitif pikun dan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Penelitian yang menjanjikan menunjukkan bahwa xanthone dari manggis memiliki sifat neuroprotektif atau pelindung saraf. Mereka terbukti dapat mengurangi peradangan di dalam jaringan otak dan melindungi sel-sel saraf dari kerusakan. Ini membuka potensi manggis sebagai makanan otak yang membantu menjaga ketajaman memori dan fungsi kognitif hingga usia senja. 7. Bukan hanya dagingnya, keajaiban kulit manggis. Fakta ajaib ketujuh adalah bahwa bagian paling berkhasiat dari buah ini justru adalah bagian yang paling sering kita buang. Kulitnya, seperti yang telah kita bahas, konsentrasi xanthone tertinggi terdapat di dalam kulit bagian dalam manggis perikard. Nenek moyang kita telah lama memanfaatkan ini. Secara tradisional, kulit manggis dikeringkan, lalu direbus untuk diminum airnya, atau ditumbuk untuk dijadikan obat oles. Rasanya memang luar biasa pahit dan sepat, yang menandakan tingginya kandungan antioksidan dan tanin di dalamnya. Di era modern, teknologi telah memungkinkan kita untuk mengambil ekstrak xanthone dari kulit manggis dan memasukkannya ke dalam bentuk suplemen kapsul atau sirup, sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya tanpa harus merasakan pahitnya. Ini adalah bukti bahwa di dalam setiap bagian dari ciptaan Tuhan, bahkan di bagian yang kita anggap sampah sekalipun, seringkali tersimpan khasiat yang luar biasa. Setelah mengetahui 7 keajaiban ini, apakah Anda akan mulai melihat buah manggis dengan cara yang berbeda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pembahasan keempat, sisi lain sang ratu. Penderita sakit apa saja yang harus waspada? Sebuah pepatah bijak mengatakan, semakin besar kekuatannya,
semakin besar pula tanggung jawabnya. Hal ini sangat berlaku untuk buah manggis. Karena kandungan senyawa bioaktifnya yang sangat kuat, terutama xanthons, manggis bukanlah buah yang bisa dikonsumsi secara sembarangan oleh semua orang dalam semua kondisi. Ada beberapa pantangan istana yang harus kita ketahui. Ini adalah bagian yang sangat penting untuk keselamatan pasien dengan gangguan pembekuan darah atau menjelang operasi. Ini adalah peringatan yang paling penting. Penelitian menunjukkan bahwa xanthons dalam manggis memiliki efek antiplatelet ringan, yang berarti ia dapat memperlambat proses pembekuan darah. Cara kerjanya sedikit mirip dengan obat pengencer darah dosis rendah, seperti aspirin. Bagi orang sehat, efek ini mungkin tidak signifikan. Namun, bagi orang yang sudah memiliki kelainan pembekuan darah seperti hemofilia, atau sedang rutin mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, clopidogrel, atau aspirin, mengonsumsi manggis atau terutama ekstraknya dalam jumlah banyak dapat meningkatkan risiko terjadinya pendarahan atau lebam. Oleh karena itu, jika Anda termasuk dalam kelompok ini, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Anda juga wajib menghentikan konsumsi manggis, dan terutama suplemen, ekstraknya minimal 2 minggu sebelum jadwal operasi apapun untuk menghindari risiko pendarahan berlebih saat pembedahan. 2. Pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi ini adalah sebuah area yang sangat kompleks dan memerlukan kebijaksanaan. Meskipun kita telah membahas potensi anti-kanker dari manggis, situasinya menjadi berbeda saat pasien sudah masuk dalam pengobatan medis. Beberapa jenis kemoterapi dan radioterapi bekerja dengan cara menciptakan stres oksidatif yang tinggi untuk membunuh sel-sel kanker yang membelah dengan cepat. Ada kekhawatiran di kalangan para onkolog dokter spesialis kanker bahwa mengonsumsi suplemen antioksidan dalam dosis yang sangat tinggi, seperti dari ekstrak kulit manggis, pada saat yang bersamaan dengan terapi, secara teoretis, justru bisa melindungi sel kanker dari serangan pengobatan, sehingga membuat terapi menjadi kurang efektif. Ini masih menjadi area perdebatan. Oleh karena itu, aturan emasnya adalah, bagi pasien kanker yang sedang menjalani pengobatan aktif, jangan pernah mengonsumsi suplemen herbal apapun, termasuk ekstrak kulit manggis, tanpa izin dan pengawasan ketat dari dokter onkolog Anda. 3. Penderita penyakit ginjal kronis (PGK) seperti yang telah kita singgung. Daging buah manggis adalah sumber kalium yang cukup baik. Bagi orang sehat, ini bermanfaat. Tapi, bagi penderita penyakit ginjal, terutama yang sudah stadium lanjut dan harus membatasi asupan kalium, mengonsumsi manggis dalam jumlah banyak bisa berbahaya. Ginjal yang rusak tidak mampu membuang kelebihan kalium yang bisa menumpuk di darah dan menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal, hiperkalemia. 4. Ibu hamil dan menyusui. Meskipun belum ada laporan kasus yang spesifik tentang bahaya manggis pada kehamilan, namun juga belum ada data penelitian yang cukup untuk memastikan keamanannya 100%. Karena kandungan senyawa bioaktifnya yang sangat kuat, prinsip cohabitation harus diutamakan. Sebagian besar dokter dan ahli herbal akan menyarankan para ibu hamil dan menyusui untuk menghindari konsumsi suplemen ekstrak kulit manggis. Untuk konsumsi buah segarnya, mungkin masih diperbolehkan dalam jumlah yang sangat wajar dan tidak berlebihan. Namun tetap lebih bijaksana untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan atau bidan Anda. 5. Orang dengan riwayat alergi. Meskipun sangat jarang terjadi, beberapa orang mungkin memiliki alergi spesifik terhadap buah manggis. Gejalanya bisa berupa gatal-gatal di kulit, biduran, bengkak di bibir, atau bahkan sesak napas. Jika Anda mengalami gejala ini setelah mengonsumsi manggis, segera hentikan, dan jika parah, cari pertolongan medis. Apakah Anda atau keluarga termasuk dalam salah satu dari kelompok yang harus waspada ini? Pengetahuan ini sangat penting untuk dibagikan. Tulis terima kasih infonya di komentar. Jika Anda merasa ini bermanfaat, kesimpulan kita telah menyelesaikan perjalanan kita hari ini. Menelusuri 2 sisi dari sang ratu buah. Kita telah dibuat takjub oleh 7 keajaibannya yang luar biasa, yang sebagian besar dimotori oleh pasukan antioksidan super bernama xanthons. Kita kini paham mengapa manggis begitu dihormati, karena potensinya dalam melawan peradangan, mendukung kesehatan jantung,
kulit, dan otak. Namun, kita juga telah belajar untuk menghormatinya dengan penuh kewaspadaan, mengetahui pantangan istana, dan siapa saja yang harus berhati-hati saat mendekatinya. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, pandanglah manggis dan herbal, berkhasiat lainnya, sebagai makanan fungsional pendukung, bukan sebagai obat penyembuh segala penyakit. Mereka adalah anugerah alam yang luar biasa untuk membantu kita menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Sebagai bagian dari sebuah gaya hidup sehat yang menyeluruh, mereka tidak bisa menggantikan peran dokter, diagnosis medis, atau pengobatan yang sudah terbukti efektif untuk penyakit-penyakit serius. Gunakanlah pengetahuan yang telah kita bahas hari ini untuk menjadi konsumen yang lebih bijaksana. Nikmatilah lezatnya daging buah manggis secukupnya. Manfaatkan khasiatnya. Namun, selalu ingat untuk mendengarkan tubuh Anda dan berkonsultasi dengan ahli. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, menghormati kekuatan alam berarti juga memahami batasannya. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Setelah mengetahui 7 keajaiban dan 5 pantangannya, apa satu hal baru yang paling mengejutkan Anda tentang buah manggis? Apakah itu tentang kekuatan Xanthones, atau justru tentang peringatannya bagi pasien tertentu? Bagikan pencerahan yang Anda dapatkan di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon berikan dukungan Anda dengan menekan tombol like. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar mereka juga bisa menikmati khasiat Sang Ratu Buah dengan cara yang cerdas dan aman. Dan, tentu saja, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita tidak ketinggalan informasi-informasi kesehatan berharga lainnya. Terima kasih telah menyimak. Selamat menikmati anugerah alam dengan penuh kebijaksanaan.